Jadi kita ketemunya lewat layar laptop, layar HP dulu. Nanti kalau sudah boleh onsite ibadah di gereja, boleh kenalan lebih dalam lagi ya sama kakak yang satu ini. Kita panggil ya adik-adik ya. Namanya Kak Bella. Namanya Kak Bella. Ada yang namanya Bella? Oh ada ya. Adiknya siapa ya? Adiknya Clara sama Ellen namanya Bella sama ya. Nih namanya Kak Bella juga. Kita panggil ya Kak Bellanya ya. Kak Bella. Oke, ini dia Kak Bella. Ini Kak Bella namanya. Nanti ya jadi boleh kenalan lagi kalau waktu ibadah di gereja ya. Kalau ketemu di jalan boleh ya Kak ya, nanti dipanggil Kak Bella aja. Kak Bella kan belum lihat adik-adik, jadi Kak Bella juga kurang ngerti nih wajah-wajahnya adik-adik. Tapi adik-adik sudah lihat Kak Bella kan. Nanti kalau ketemu di rumah makan atau di supermarket, di jalan boleh dipanggil Kak Bella. Aku namanya ini siapa? Vina ya, gitu ya. Kita mulai sekarang dulu, kita pada pagi hari ya Kak. Oke. Kita mau nyanyi apa? Aku senang menjadi anak Tuhan. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Apa Kak? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh bangun dari istirahat kami, dan kami boleh memulai untuk sekolah minggu kami pada minggu hari ini Tuhan, dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang baik. Semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas karya yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak yang taat dan mau mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau melanjutkan dengan pujian baru nih. Kita mau kenalan sama lagu baru. Ya Kak, judulnya apa Kak? Judulnya Yesus Sahabatku. Nah, judulnya Yesus Sahabatku. Kita mau latihan bersama-sama dulu. Yang udah pernah nyanyi, nyanyi yang kencang. Yang belum pernah, kita nyanyi bersama-sama. Kita belajar ya lagu ini ya. Yesus sahabatku, juga sahabatmu. Dia selalu ada bagi kita semua. Yesus sahabatku,
rapi? Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, semuanya duduk yang manis. Alkitabnya juga disiapkan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan Yesus Sahabatku. Anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau meminta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang makin mencintai Tuhan dan mengikut Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, sekarang coba Alkitabnya dibuka ya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Matius 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Bu Rosmi akan bacakan ya, anak-anak menyimak di Alkitabnya masing-masing. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota
dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan anak-anak sekalian yang berbahagia, kita yang suka membaca dan suka merenungkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian masih ingat ya cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, ketika Tuhan Yesus dikuburkan, ya, imam-imam kepala, tua-tua agama Yahudi, ya, kemudian menyuruh ya supaya pintu kubur Tuhan Yesus itu ditutup rapat dengan batu. Ya, dan ada tentara-tentara yang berjaga di pintu kubur itu. Nah, ketika hari Paskah, pintu kubur itu terbuka dan kemudian tentara-tentara itu melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Tentara-tentara itu terkejut dan mereka kemudian cepat-cepat pergi ke kota untuk melapor. Melapor pada siapa? Kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Siapa sih imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu? Oh, anak-anak, imam kepala itu adalah pemimpin agama Yahudi. Tua-tua bangsa Yahudi adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu pemimpin agama, pemimpin masyarakat Yahudi. Nah, tentara-tentara ini kemudian lapor bahwa pintu kubur terbuka dan kubur itu kosong. Mayat atau jenazah Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur. Apa yang harus dilakukan ini? Nah, imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kemudian punya akal. Mereka kan tidak suka kepada Yesus karena Yesus itu mengajar dan melakukan mujizat, melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib yang membuat banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Mereka kan gak suka. Lalu mereka berpikir kalau Yesus ini tidak ada di dalam kubur jenazahnya karena dia bangkit, kan Tuhan Yesus waktu masih hidup pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Wah, bahaya ini, akan semakin banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini punya pikiran yang gak baik. Mereka mau menyebarkan cerita bohong kepada orang banyak. Apa cerita bohong? Bohong itu kan dosa. Bohong itu kan tidak baik. Tapi adik-adik, dalam hati imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ya, mereka tidak lagi takut pada dosa. Lalu mereka ngarang cerita. Mereka manggil tentara-tentara itu dan berkata begini, kami beri uang. Nah, tapi kamu harus cerita kepada orang banyak bahwa murid-murid Tuhan Yesus malam-malam waktu kalian tidur datang, murid-muridnya itu datang dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Makanya sekarang kubur itu kosong. Wah, tentara-tentara itu bagaimana? Oh, mereka mau. Lalu mereka terima uang itu, lalu mereka pergi dan kemudian menceritakan
menyebarkan kebohongan itu bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak bangkit. Siapa yang bilang? Kami loh yang menjaga kubur itu. Tahu bahwa murid-muridnya sudah mencuri mayatnya. Anak-anakku yang terkasih, ternyata ya, seseorang ya atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa menyebarkan cerita bohong, bisa menyebarkan cerita yang tidak benar mengenai Yesus. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, mereka nggak percaya dan mereka menyebarkan cerita yang bohong bahwa mayat Yesus dicuri. Dicuri oleh siapa? Betul, oleh murid-muridnya. Cerita itu kemudian diceritakan kepada banyak orang. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita tahu bahwa cerita yang diceritakan oleh tentara-tentara karena disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu adalah sebuah kebohongan. Ya, kita tidak percaya itu. Kita tahu, kita percaya karena Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, anak-anak, berbohong itu tidak baik, berbohong itu dosa. Kita tidak melakukan hal itu karena kita adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita hidup berkata dengan jujur. Nah, oleh karena itu hari ini kita mendengarkan cerita bahwa akan ada orang seperti imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, tentara-tentara yang menceritakan cerita yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Ya, mungkin anak-anak pernah mendengar, barangkali ada yang berkata begini, ngapain ke gereja, ya, ngapain percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu bukan Tuhan loh. Tuhan Yesus itu manusia, kan dia lahir di Bethlehem, dia lahir di kandang. Ngapain percaya kepada Tuhan Yesus? Atau mungkin ada yang berkata begini, kenapa percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu gak sungguh-sungguh bangkit loh. Mana ada orang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Bohong itu. Anak-anak, kalau anak-anak mendengar cerita seperti itu, kalau kita mendengar orang berkata seperti itu, kita anak-anak jangan percaya. Itu bohong. Lalu yang benar apa? Yang benar adalah bahwa Yesus itu Tuhan, dan karena dia Tuhan, dia sudah bangkit dari kematian. Itu diceritakan oleh Alkitab dan itu juga disaksikan oleh banyak orang. Ya, karena ketika Tuhan Yesus bangkit 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kita harus yakin, kita harus tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan bahwa ia sudah bangkit. Nah, kemudian anak-anak, apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit itu? Kita diutus oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menceritakan kabar yang benar tentang Yesus. Iya, kita yang menceritakan. Kita ceritakan kepada siapa? Kepada papa, mama, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada siapa saja. Kita ceritakan hal yang benar tentang Yesus. Yaitu apa? Yaitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu mengasihi kita. Yesus itu mau menolong kita. Yesus itu peduli dengan kita. Yesus itu baik. Yesus adalah satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Kita ceritakan itu kepada setiap orang. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini
kita belajar. Yang pertama apa tadi? Bahwa kita harus tetap percaya kepada Yesus, bahwa Ia sudah bangkit, bahwa Ia adalah Tuhan, meskipun ada orang-orang yang nanti mungkin berkata hal yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus menceritakan hal yang benar tentang Tuhan Yesus itu, bahwa Ia Tuhan, bahwa Ia juru selamat, bahwa Ia telah bangkit dan menang atas maut, sehingga kita pun menjadi pemenang. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang dan tidak takut menghadapi apapun karena kita memiliki Tuhan. Ayo kita semangat di dalam menjalani kehidupan kita, karena kita punya siapa? Betul, karena kita punya Tuhan yang telah bangkit, Tuhan sang pemenang, Tuhan yang adalah juru selamat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Tolong kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang meskipun kami masih kecil, meskipun kami masih muda, tapi kami rindu, kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kepada siapapun tentang siapakah Yesus itu, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Rusmi. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang percaya akan Tuhan Yesus, kita jangan mudah dipengaruhi oleh perkataan-perkataan yang tidak ada faktanya. Semuanya sudah ada tertulis di dalam Alkitab ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi anak yang taat, kita menjadi anak yang percaya. Kita percaya semua akan apa yang terjadi di dalam firman Tuhan ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan.